Kembali di News Sore, pemirsa, ratusan warga mulai dari anak-anak hingga lansia di Desa Mulia Jaya, Karawang, Jawa Barat kecanduan obat keras. Polisi meringkus 2 pengedar berikut barang bukti ribuan butir obat terlarang jenis tramadol dan heximer. 114 warga Desa Mulia Jaya, Karawang, Jawa Barat kecanduan obat keras terlarang jenis tramadol dan heximer. Dari hasil pendataan kepala desa, warga yang mengonsumsi obat berusia mulai dari 12 tahun hingga lansia. Polisi lalu meringkus 2 warga sebagai pengedar obat-obatan terlarang. Berikut barang bukti lebih dari 3.600 butir obat. Polisi dan aparat desa juga terus mengedukasi warganya akan bahaya obat keras ini, karena bisa membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan. Inisial R dan alias A dan W alias W, kita mendapatkan barang bukti sejumlah 3.560 butir berupa tramadol dan heximer. Dari hasil penangkapan tersebut, atas inisiatif Bapak Kepala Desa melakukan penelusuran kepada warganya. Dari sumber itu makanya Kepala Desa mendapatkan informasi adanya beberapa warganya yang sudah kedapatan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Heximer dan tramadol masuk dalam golongan obat keras untuk meredakan nyeri parah yang harus diberikan atas resep dokter. Penyalahgunaan obat-obatan merupakan pelanggaran hukum, di mana pelakunya bisa dijerat pidana. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kesal sering ikut campur masalah rumah tangganya, seorang menantu di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan tega membunuh ibu mertuanya. Pelaku juga kesal korban memaksa anaknya untuk bercerai dengannya. SD, 31 tahun, diringkus aparat Polres Ogan Komering Ulu Selatan usai membunuh ibu mertuanya di Desa Damarpura, Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati mertuanya terlalu sering ikut campur masalah rumah tangganya dengan sang istri. Keinginannya membunuh ibu mertua semakin kuat lantaran pelaku tidak mau bercerai dengan istrinya, seperti yang diminta korban pada istri pelaku. Korban dianiaya menggunakan balok kayu hingga tewas saat sedang memasak di dapur rumahnya. Permasalahan apa? Ingin bercerai terus. Siapa yang ingin bercerai? Istri saya. Terus? Terus ikut campur terus. Terus? Terus? Antara pelaku dengan anak korban ini, suami istri sering cekcok, sering ribut rumah tangga. Kemudian si korban ini ikut campur, terlalu ikut campur urusan rumah tangga. Kemudian si pelaku mempunyai niat untuk menghabisi mertuanya, sehingga pada hari tersebut pelaku masuk dengan sudah mempersiapkan perlengkapan kayu dan golok atau parang yang sudah disiapkan, sehingga pelaku masuk dari pintu depan cari korban, kemudian korban berada di dapur. Makanya sudah melihat korban dapur langsung dipukul dengan kayu. Lalu pukul dengan kayu, baru setelah itu korban jatuh kemudian dibacok. Atas perbuatan kejinya, menantu tidak tahu diri ini kini mendekam di sel tahanan Polres Oku Selatan. Dia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, Miss Universe Organization menghentikan kerjasama dengan penyelenggara Miss Universe Indonesia PT Capella Swastika Karya. Penghentian kerjasama ini buntut dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah finalis Miss Universe Indonesia 2023. Miss Universe Organization memutuskan menghentikan kerjasamanya dengan PT Capella Swastika Karya yang memegang hak penyelenggaraan Miss Universe Indonesia. Hal ini disampaikan melalui akun media sosial @MissUniverse pasca ramai pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023.
Dalam keterangan resmi, Miss Universe Organization mengatakan telah mempelajari kejadian pada penyelenggaraan Miss Universe Indonesia. Mereka menilai kemitraan itu tidak memenuhi standar etika dan harapan. Akibatnya, mereka mencabut lisensi hak penyelenggaraan Miss Universe Indonesia melalui PT Capella Swastika Karya. Miss Universe Organization juga meminta maaf pada kontestan Miss Universe Indonesia karena mengalami kejadian buruk pada saat body checking. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan dari para korban terkait dugaan pelecehan seksual berupa pemeriksaan tubuh terhadap sejumlah kontestan Miss Universe Indonesia. Sejumlah korban dipaksa melepas pakaian dan difoto di ruangan terbuka. Oleh karenanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik kita sudah melaksanakan olah TKP dan tentunya kita akan memeriksa korban tentunya yang memang saat ini menurut keterangan pelapor trauma ya. Dan kita akan melaksanakan pendampingan secara psikologis. Kemudian juga kita akan melibatkan beberapa ahli terkait dengan delik yang terjadi ini, termasuk digital forensik. Seakan tidak terima atas tuduhan yang diarahkan padanya, Poppy Capella, Direktur Capella Swastika Karya, meresponnya dalam sebuah unggahan di akun media sosial. Ia menyatakan pemberitaan tentang dugaan pelecehan seksual yang beredar adalah spekulasi dan menyudutkan dirinya. Ia juga mengklaim tidak terlibat dalam proses body checking seperti yang ramai diberitakan. Poppy Capella juga berniat menuntut balik secara perdata dan pidana atas dugaan penyebaran kabar bohong dan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual finalis Miss Universe Indonesia 2023 terus bergulir. Sejumlah kontestan mengakui alami pelecehan seksual saat sesi body checking yang tidak ada dalam jadwal resmi acara. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 ternoda setelah adanya laporan dari sejumlah peserta yang mengaku dilecehkan secara seksual. Pelecehan diduga terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023, tepatnya beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe 2023 digelar. Finalis diminta untuk mengikuti body checking atau pengecekan seluruh anggota tubuh tanpa busana. Menurut pelapor, kegiatan ini dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis. Body checking juga tidak masuk dalam susunan acara resmi. Salah seorang finalis menjelaskan, awalnya mereka dijadwalkan untuk mencoba baju. Namun, satu persatu finalis diminta masuk ke bilik di lokasi acara. Di bilik ini, mereka diminta melepas seluruh pakaian. Kegiatan body checking ini disaksikan sekitar 6 orang yang terdiri dari 2 laki-laki, 4 perempuan. Finalis yang ada di dalam pun difoto menggunakan ponsel, namun mereka tidak boleh melihat hasil fotonya. Satu persatu finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan dugaan pelecehan seksual ini ke Polda Metro Jaya. Pihak pelapor mempertanyakan kegiatan body checking yang tidak masuk dalam susunan acara. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan. Selain tidak ada dalam kesepakatan, korban juga menyayangkan body checking dilakukan di depan banyak orang. Tindakan tersebut menyisakan trauma bagi sejumlah peserta. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah saat saya masuk tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi
internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja, dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai, dan saya sendiri yang telanjang, so saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain. Namun tidak semua finalis mendapatkan pelecehan seksual. Salah satu kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang juga presenter iNews TV, Baby Kristami, menjelaskan body checking penting dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh, namun tidak ada sesi foto. Kalau untuk aku pribadi pada saat itu memang gak ada yang namanya difoto sama sekali. Dan proses body checkingnya ini ya seperti body checking pada umumnya. Menurut aku. Jadi ya memang kita dilihat, memang kalau di setiap kontes kecantikan itu kan ada yang namanya prosedur body checking, karena nantinya pemenang akan dikirim ke ajang internasional yang ada swimsuit competition juga. Jadi dilihat apakah ada luka, apakah ada tato, apakah ada selulit. Iya, itu tuh dilihat. Sementara itu, National Director Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, angkat bicara melalui akun Instagramnya. Poppy memastikan akan menginvestigasi dan mengecek dugaan pelecehan seksual ini. Poppy juga menyebut akan mengambil tindakan sesuai hasil investigasi yang dilakukan tim Miss Universe Indonesia. Kisruh Miss Universe Indonesia 2023 ini membuat salah satu fotografer di ajang Miss Universe 2023 angkat bicara. Rio Wibowo atau yang dikenal dengan Rio Motret membantah terlibat sesi foto telanjang. Pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwan juga tidak ada di bilik tersebut gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil gitu. Jadi saya turun, Elwan pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus. Kita mau hapus gitu tujuannya. Nah, kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu benar adanya gitu. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia baru terbentuk pada 8 Februari 2023. Miss Universe 2023 adalah kontes pertama yang digelar di Indonesia oleh PT Capella Swastika Karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kualitas udara di Jakarta pagi tadi menjadi yang terburuk di dunia. Selengkapnya saat lagi, tetaplah di iNews Sore.